Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Aditya Pramana dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, jaringan komputer merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, menggunakan sebuah protokol sehingga memungkinkan dapat saling berbagi informasi secara tepat dan tanpa kesalahan. Jaringan komputer juga memiliki manfaat seperti sharing resource yang memungkinkan user yang ada dalam jaringan komputer dapat memanfaatkan program peralatan atau peripheral yang ada, lalu media komunikasi yang memungkinkan user terjadinya komunikasi antar user. Ketiga, integrasi data yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat, lalu pengembangan dan pemeliharaan peralatan, dan ada juga keamanan data yang memberikan pengaturan atas hak akses kepada para pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Dengan adanya banyak jaringan komputer, maka menselaraskan hal tersebut. Dengan adanya banyak jaringan komputer, maka untuk menselaraskan hal tersebut, maka dibuatnya sebuah standar yang disebut dengan protokol. Protokol sendiri merupakan sebuah standar yang mengatur atau mengizinkan hubungan komunikasi atau mendeskripsikan fungsi dalam sebuah jaringan komputer. Protokol dibangun dalam bentuk lapisan-lapisan atau biasa disebut dengan layer, agar mengurangi kerumitan rancangan. Dalam sebuah protokol juga terdapat minimal jumlah layer, yaitu 3 layer yang terdiri dari application layer, network layer, physical layer. Beberapa bentuk protokol yang sering ditemui yaitu ada OSI atau Open System Interconnection yang merupakan protokol standar yang dilegalkan oleh ISO Internal Standard Organization. Lalu terdapat TCP/IP yang merupakan penggunaan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dibiasakan dengan titik atau dot desimal. Lalu ada NetBEU, Net Bias Extended User Interface menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 15 karakter nama dan 1 karakter untuk tipe dari entity. Lalu selanjutnya ada IPX, SPX, Internet Sequence Packet Exchange, merupakan pengembangan dari NetBEU dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas tentang OSI, Open System Interconnection. OSI sendiri merupakan standar yang ditetapkan oleh ISO International Standard Organization tentang protokol komunikasi untuk segala sistem. OSI memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan TCP/IP. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Oleh karena itu, OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Berikut merupakan layer yang terdapat dalam OSI layer. Yang pertama terdapat physical, yang menjadi lapisan paling dasar dalam OSI layer, yang memiliki tanggung jawab dalam mengadministrasikan data dalam bentuk bit stream dan mencakup segala perangkat pertukaran informasi seperti kabel dan tombol. Lalu ada data link yang merupakan penentu jalur komunikasi dalam jaringan yang sama seperti dalam network layer dan transport layer, namun hanya dalam internal. Selanjutnya ada network yang bertugas dalam memberikan jalur terbaik antara jaringan atau routing dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Lalu ada transport yang bertugas dalam mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lalu ada session yang bertugas untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Lalu ada presentation yang bertugas dalam mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam program tertentu.
Lalu yang terakhir ada application yang merupakan penghubung antara perangkat dengan sistem komunikasi. Nah, cara kerja oscillator sendiri bisa dicontohkan seperti pengiriman email. Anda saat akan mengirimkan email atau menekan tombol kirim, maka sistem akan mengakses pada layer pertama yaitu application dan dilanjutkan pada presentation layer yang akan menempatkan data tersebut lalu akan diteruskan ke dalam section layer untuk memproses pengiriman dan akan langsung dirubah ke dalam bentuk segmen oleh transportation layer. Kemudian akan dipecah menjadi potongan data yang lebih kecil oleh network layer dan dikirimkan ke data link agar dipecah kembali sehingga dapat dikirimkan melalui physical layer. Dan pada user yang dituju akan diproses kembali bila telah diterima datanya, namun melalui layer paling bawah, yaitu dari physical layer menuju data link, network, transport, dan application. Selanjutnya, TCP or IP, Transport Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan sebuah protokol jaringan yang sering kita gunakan karena merupakan standar komunikasi yang digunakan oleh komunitas internet dalam jaringan komputer. Dalam TCP/IP ini sendiri terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antara komputer. Berikut merupakan TCP/IP layer. TCP/IP yang terdiri dari data link layer. Pada layer ini, data akan dikirim atau diterima dalam koneksi fisik internet, seperti misalnya driver komputer, kabel Ethernet, network interface, ataupun jaringan nirkabel. Yang selanjutnya ada internet layer yang merupakan sebuah jantung dari TCP/IP. Karena ia bertugas untuk mengirimkan semua data melalui IP dan IP akan menyediakan layanan yang akan mengirimkan paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Lalu ada transport layer. Dalam layer ini terdapat dua protokol yaitu TCP dan UDP atau User Datagram Protocol. TCP akan bertugas untuk menyediakan layanan pengiriman data dengan end-to-end dan koreksi kesalahan, sedangkan UDP akan menyediakan layanan pengiriman data tanpa koneksi dan low overhead. Yang terakhir, terdapat application layer. Layer ini termasuk seluruh progres yang menggunakan transport layer yang akan mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini, beberapa di antaranya yaitu Telnet, lalu FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, HTTP, dan sebagainya. Cara kerja dari TCP/IP sendiri itu dalam TCP/IP pemindahan data dibutuhkannya alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik secara aman dan langsung. Maka internet menggunakan protokol agar data tersebut aman. Data yang ingin dikirimkan akan dibagi menjadi paket-paket kecil oleh TCP dan ditambahkan juga beberapa informasi agar komputer penerima memastikan paket tersebut aman. IP juga menambahkan label berupa informasi alamat dalam paket tersebut. Deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda melalui sebuah perangkat yang disebut router yang dapat membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. Nah, saat paket-paket TCP/IP ini tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Perbedaan TCP/IP dengan OSI dapat dilihat dari layarnya. OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. Lalu TCP merupakan sebuah protokol spesifik, sedangkan OSI
merupakan sebuah protokol yang independen. TCP/IP merupakan model client server, yaitu ketika klien meminta layanan, maka akan disediakan oleh server. Sedangkan OSI merupakan model konseptualnya saja. TCP/IP itu berwujud, sedangkan OSI itu tidak berwujud. Selanjutnya, mari kita bahas tentang port. Port sendiri merupakan sebuah mekanisme perangkat lunak yang dapat menghubungkan komputer dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer maupun program lain dalam jaringan. Port biasanya dikaitkan dengan proses atau layanan tertentu. Jadi, port dapat membedakan jenis traffic yang ada. Yang akan saya bahas di sini yaitu penomoran port, port logical, dan port visit. Masuk ke dalam penomoran port. Penomoran port karena penomoran port. Port telah memiliki standar dalam semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Setiap port memiliki identitas yang disebut dengan port number dan berbentuk angka dalam 16 bit atau 2 byte. Port number membentuk rangkaian angka dari 0 hingga 65535. Sebagian besar port dicadangkan untuk protokol tertentu. Misalnya, semua pesan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) masuk ke dalam port nomor 80. Jenis port menurut terminologinya terdapat dua, yaitu logical port dan physical port. Mari kita bahas tentang logical port. Logical port sendiri merupakan jalur yang digunakan aplikasi dalam menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya melalui jaringan TCP/IP. Logical port terbagi menjadi 3 menurut jenisnya. Pertama, well-known port yang berkisaran antara 0 hingga 1023, yang merupakan port yang dikenali atau port system dan akan selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama seperti yang telah ditetapkan oleh IANA, Internet Assignment Number Authority. Kedua, register port yang berkisar antara 1024 hingga 49.151.000, yang merupakan sebuah port diketahui dan terdaftar dalam ANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Yang ketiga, terdapat dynamically assigned port yang berkisar antara 49.152 hingga 65.525, yang merupakan port yang telah ditetapkan sistem untuk melayani request user sesuai dengan kebutuhannya. Contoh dari logical port sendiri terdapat port 20 dan 21 yang merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. FTP sendiri merupakan protokol yang berguna dalam mentransfer data dalam suatu jaringan. Lalu terdapat port 22 yang merupakan port standar untuk SSH atau Secure Shell. Port ini berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk terenkripsi. Selanjutnya terdapat port 23 atau Telnet, merupakan port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh. Fungsinya hampir mirip dengan SSH, hanya saja port 23 ini tidak menggunakan enkripsi pada koneksinya. Lalu ada port 25 yang berfungsi untuk Simple My Transfer Protocol yang memastikan pengiriman email melalui jaringan dikomunikasikan dengan aman. Port 53 merupakan jenis port untuk DNS yang berfungsi sebagai penerjemah alamat IP pada setiap host. Port ini mencocokkan nama domain yang dapat dibaca manusia dengan alamat IP yang dapat dibaca dengan mesin. Selanjutnya terdapat physical port. Physical port sendiri merupakan soket, slot, atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya.
Physical port digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya serial port, yang merupakan sebuah port yang bekerja secara seri dan tidak dapat melakukan pemindahan data secara sekaligus. Port ini berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat. Lalu ada parallel port yang digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara cepat. Pemindahan data dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak dibandingkan serial port. Lalu terdapat SCSI atau Small Computer System Interface yang berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa dipakai untuk menghubungkan 7 alat sekaligus atau disebut dengan daisy chain. Lalu ada USB port yang merupakan jenis port fisik yang dapat digunakan untuk segala keperluan universal. USB port mampu mentransmisikan data hingga 127 peripheral dalam rangkaian daisy chain. Banyak perangkat keras yang bisa dihubungkan melalui port USB, misalnya media penyimpanan, flash disk, printer, scanner, dan sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam materi yang saya berikan maupun pengucapan saya. Di akhir kata, saya Rafli Aditya Pramana, pamit undur diri. Terima kasih.